kita sambung lagi obrolan kita yang semakin menarik dengan Bang Pian. Nah, saya sebenarnya tertarik ingin menanyakan satu hal ke Bang Pian ini. Dari fenomena yang Bang Pian jelaskan panjang lebar tadi, ada juga sisi negatif yang tentu tidak bisa kita nafikan ya tentang potret perkembangan media massa di Bima. Saya ingin tanya satu hal, masih belum jelas jadi wartawan, Bang. Dari zaman gak enak sampai sekarang masih wartawan. Iya, sekarang tantangan untuk menjadi jurnalis itu kan semakin berat sekali nih, Bang. Semakin berat gitu kan, apalagi dengan COVID-19 Ya, betul. itu luar biasa. Media itu terdampak gitu kan. Pendapatan media itu juga terpengaruh gitu kan. Ini tidak hanya media lokal di daerah, tetapi juga secara nasional itu juga ada pengaruhnya gitu kan. Menurut saya ini merubah paradigma dalam bermedia juga, Bang ya. Yang kemarin mungkin lebih masih menonjol yang konvensional, sekarang paradigma bermedia sudah justru lebih dominan yang digital sekarang, Bang ya. Iya, sekarang kan ya orang lebih ke kecenderungan ke online gitu kan, ke digital. Media cetak juga tetap ada sih gitu kan, tetap gitu kan, masih ada pembacanya, segmentasinya tetap ada gitu kan. Nah, media online ini kan memang mudah, murah, kemudian biaya operasionalnya juga tidak istilahnya berbeda dengan media cetak gitu kan, mereka biaya produksinya itu mahal gitu kan. Jadi ini kan dia hanya kemudian mungkin bayar domain, kemudian ya wifi, listrik, jadi tidak banyak operasional, tetapi juga menjadi tantangan untuk pendapatan gitu kan. Tetapi lepas dari itu semua, bahwa kehadiran media online yang banyak ini juga jadi satu sisi yang positif kalau dimanfaatkan dengan baik atau melaksanakan fungsi media dengan baik. Fungsi informasinya, edukasi, dan kemudian kontrol sosialnya gitu. Tetapi kalau kemudian medianya digiring untuk kepentingan kelompok tertentu gitu kan, ya tentu itu juga merugikan publik, karena media itu menjadi spektrum atau ruang bagi publik untuk mendapatkan informasi itu terganggu oleh kepentingan pemilik gitu kan. Diganggu karena kepentingan pemiliknya, kepentingannya adalah kepentingan misalkan punya kepentingan tertentu gitu kan. Nah, ya ini tentu publik yang dirugikan gitu dengan itu. Saya juga ingin melanjutkan pertanyaan yang kedua yang lebih menusuk lagi nih, Bang. Kalau melihat gejala COVID-19 sudah menghantam Indonesia, bahkan dampaknya dirasakan sampai tingkat daerah, itu juga menghantam sisi finansial media ya. Hampir semua media mengalami itu. Nah, lantas dengan kondisi seperti ini, yang saya heran itu kok masih justru makin menjamur media itu. Dari pendapatan mungkin kurang, bersaing dengan banyak sekali media digital lagi tumbuh subur. Kok tetap saja banyak yang mau jadi wartawan gitu, Bang. Nah, ini kan menarik di Iya, saya juga heran. Saya juga heran gitu kan. Artinya jujur di media saya saja kemudian kita juga ngos-ngosan gitu kan, tetapi tumbuh subur juga media-media baru. Saya tidak tahu di mana ruang-ruang untuk kemudian bisa survive gitu kan. Bisa survive. Atau itu ada hal yang menarik lain yang bisa menyedot orang sehingga tertarik sekali jadi wartawan mungkin. Iya, dari aspek itu mungkin ada akses kedekatan dengan tokoh publik. Ya, itu pasti gitu kan. Jadi misalkan dengan media mengaku diri sebagai wartawan itu kan memberikan kemudahan akses kita untuk menembus sekat-sekat. Itu kan yang ada. Kalau sebelum kita menjadi jurnalis, kita ingin ketemu dengan pejabat, siapa warga, tentu juga mungkin pejabatnya tidak terlalu merespon, tetapi kalau kemudian dia mengatakan, oh ada wartawan tuh, ya Pak ada wartawan yang mau konfirmasi gitu, wawancara gitu kan, ya penerimaan penerimaannya mungkin lebih bagus gitu kan, dibandingkan ketika dia melekat hanya sebagai seorang warga. Nah gitu ini kan. Jurnalis yang ngomong ya, bukan KPU ya. Jadi ini potret jurnalisnya. Iya, tetapi itu juga tidak. Sebagian lah mungkin. Iya, tapi tidak salah gitu kan. Itu tidak salah. Kalau kemudian dia benar-benar memosisikan diri sebagai seorang jurnalis menjadi jembatan informasi untuk masyarakat gitu kan. Tetapi kalau untuk hal-hal di luar kepentingan pragmatis, itu kalau dalam konteks mencari informasi kan semakin
dia mengenal figur publik, semakin dia dapat akses baik Iya, ke tokoh saya publik, sering itu semakin bagus mendapat Iya. informasi, Bang, ya? Saya sering diundang di forum-forum gitu kan. Nah, saya pernah menjadi pembicara di seminar gitu Iya. kan, di peran media untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bima gitu. Nah, justru pesertanya ketika sesi tanya jawab, guru-gurunya itu bertanya, tanyanya apa? Keluh kesah Iya. gitu. Karena keluh kesah itu sering merasa risih, tidak nyaman didatangi gitu kalau oleh oknum gitu kan, yang sarannya adalah uang gitu kan, mencari masalah kemudian ingin dapat uang gitu. Nah, saya sih bilang gitu kan, ketika mereka mengeluhkan tentang itu, buat saya orang itu tidak ada bedanya dengan penjahat. Loh, apa bedanya kalau misalkan dia orang yang di jalan, kemudian dia menghadang orang lain minta uang, misalkan dengan senjata. Hanya polanya saja yang berbeda, dia meminjam baju seorang jurnalis, melakukan pemerasan. Yaitu buat saya adalah penjahat. Sesungguhnya gitu kan. jauh dari nafas seorang jurnalis. Oh iya, gitu kan, dia hanya meminjam baju jurnalis gitu kan, meminjam wartawan, tetapi perilakunya kan apa bedanya perilakunya misalkan dengan penjahat yang menodongkan senjata dan mengancam hanya caranya yang berbeda. Hanya caranya berbeda. Mungkin ini lebih dia mungkin lebih soft gitu kan, dan mungkin ya istilahnya cukup dia mengancam. Masyarakat juga artinya harus mulai selektif ya melihat gejala-gejala seperti ini. Iya, tidak semua media tetap dilayani, tapi juga harus melihat kredibilitas media, kemudian mungkin konteks-konteks lain. Iya, jadi masyarakat kita memang juga perlu diedukasi. Bagaimana sih wartawan itu, kalau ini loh sikap seorang wartawan, ini loh perilaku seorang wartawan. Kalau ada perilaku oknum yang di luar itu, yang tidak mencerminkan ciri-ciri sebagai jurnalis, seperti yang diatur dalam kode etik itu, nah sesungguhnya dia bukan wartawan, gitu kan. Nah, kalau kemudian dia mengancam, dapat itu, ya itu adalah penjahat. Gitu kan. Buat saya itu adalah penjahat. Dan itu di forum, bahkan di pejabat, saya menghadiri pertemuan, di situ banyak pejabat juga mengeluhkan hal seperti itu. Dan saya bilang, itu adalah penjahat. Saya bilang berarti itu. Publik dan terutama narasumber mungkin yang sering menyampaikan informasi ke publik ini harus lebih banyak diedukasi soal hal bermedia ini. Iya, buat saya udah gitu kan. Kalau kemudian itu kan pemerasan, dia melakukan pemerasan, ya udah itu tindak pidana yang namanya pemerasan, lapor aja gitu kan. Ya, karena itu sudah keluar dari jalur rel jurnalistik, Bang. Iya, gitu, itu udah itu. Makanya ya kita berharap, karena ini kan kita akan menghadapi momen politik lagi, momen pilkada. Buat saya ini adalah sesuatu yang penting, di mana kemudian media itu berperan untuk memberikan edukasi atau pendidikan politik kepada masyarakat, gitu kan. Jangan kemudian hak publik itu kita gadai, gitu kan, untuk kepentingan pragmatis, gitu kan. Kalau kita melihat lebih jauh ya, sedikit ke dalam konteks berita yang disajikan oleh teman-teman media, media apapun, media online juga terutama. Apakah dari momen yang sudah lewat 2019, 2020 ini sudah mencerminkan berita yang substantif sebenarnya ke publik? Artinya menyajikan edukasi berupa data, hal yang menjadi konteks yang diinginkan misalkan oleh figur paslon, atau hanya berita yang euforia seremonial saja yang terlihat selama ini, Bang? Iya, saya lihat selama ini kan kalau berita kita amati ya, berita-berita tentang politik itu kan cenderung ya hal-hal yang sifatnya tidak substansial gitu kan. Misal padahal disambut hanya 100 orang. Ini gitu kan. Hilang substansi kegiatannya. Tidak ada substansi di situ. Apa sih pesan yang dia ingin sampaikan kepada publik, kepada masyarakat, kepada konstituen yang kemudian dihadiri, itu kan tidak ditonjolkan. Apa sih yang ditawarkan, apa sih gagasannya gitu kan. Atau misalkan dia menyerap, apa sih persoalan yang ada di daerah ini, di lingkungan ini, di wilayah ini, di desa ini gitu kan. Yang kemudian nanti bisa dia respon
ya dia bisa mengeluarkan kebijakan nantinya misalkan ketika menjadi kepala daerah gitu kan. Nah media juga kan justru kemudian kadang menutupi hal-hal yang seperti itu, tapi justru menampilkan hal-hal yang tidak substansial itu. Padahal Oke. hal-hal substansial inilah yang penting. Misalkan dia ke desa A, apa sih yang dia anu di situ gitu Ya, kan. baik ditahan dulu Bang Pian, kita masih ada nanti sesi terakhir. Kita juga ingin dapat masukan bagaimana sinergi media dengan KPU nanti sebagai penyelenggara supaya bisa terjalin ya komunikasi yang baik seperti apa. Kita akan kembali sahabat KPU Kabupaten Bima, kita break dulu. Baik, pemirsa dan sahabat Sancaka KPU Kabupaten Bima, kita di sesi terakhir kita akan kembali berbincang dengan Bang Sofyan Asari. Nah, di sesi terakhir ini saya ingin Bang Sofyan Asari juga memberikan input. Ya, kita juga berharap lah dari penyelenggara, dari KPU Kabupaten Bima, apa yang bisa kita benahi, apa yang kita bisa lakukan untuk membangun sinergitas yang baik dengan teman-teman media selama ini. Silakan Bang. Iya, jadi KPU sebagai sebuah institusi penyelenggara pemilu ini kan mewakili sesungguhnya kepentingan publik, gitu kan. Ya, dalam menjaring atau memproses sehingga terpilih calon pemimpin di daerah, gitu kan, atau pemimpin negara. Nah, saya pikir sinergitas itu juga sebuah keharusan sih, gitu kan. Itu karena sekarang itu sinergitas itu menjadi kebutuhan. Kenapa? Kita tidak bisa melakukan sesuatu itu sendiri. Nah, KPU tentu juga perlu membangun sinergi dengan media. Kenapa? Karena media ini kan sampai sekarang itu masih dipercaya oleh publik sebagai sumber informasi yang akurat, yang bisa memverifikasi kan masih informasi. belum bergeser kan sebagai pilarnya demokrasi. Betul, karena ya masing-masing ini satu lembaga demokrasi, ya kemudian media juga menjadi salah satu pilar demokrasi. Saya pikir ya pilar-pilar ini juga harus bersinergi. Tujuan kita adalah bagaimana kemudian menghasilkan pemimpin yang baik. Kemudian yang kedua, sekarang ini kan era digital, tentu KPU juga bisa memanfaatkan ruang-ruang media sosial gitu kan. Karena apa? Karena sekarang kan masyarakat kita juga sudah punya istilahnya sudah pegang hampir semua pegang Android gitu kan, smartphone gitu kan, sehingga mereka bisa membuka beranda media sosial dan itu mereka bisa mendapatkan informasi banyak gitu. Nah, saya pikir KPU juga bisa memanfaatkan media-media sosial ini. Nah, program KPU juga dengan membuat podcast ini saya pikir adalah sesuatu yang satu positif. saluran informasi buat masyarakat lah. Ini kan media sosial ini banyak nih, ada YouTube, kemudian ada Instagram, Facebook, kemudian ada Twitter, kemudian juga ada TikTok. Ya, saya pikir cukup banyak. Nah, ruang-ruang ini juga bisa dimanfaatkan oleh KPU, di mana kemudian ada saluran, di mana kemudian ada kerumunan masyarakat bermedia sosial di situ, berselancar di situ ya, silakan masuk di situ. Tetapi tentu juga, tetapi kan tantangannya bahwa di media sosial itu kan tidak semua informasi ini, kecuali misalkan KPU sudah membuat akun resmi, ya tentu masyarakat juga bisa mempercaya informasi-informasi apa saja yang disuguhkan kita KPU memang di media sadar sosial. juga, tidak semua, meskipun kita udah punya semua ya, akun media sosial, kemudian sampai website, tapi tidak semua masyarakat juga menjangkau akses informasi yang ada di platform media sosial kita. Betul. Sehingga kita tetap butuh media. Ya tentu, ya karena kenapa media? Karena orang kan meyakini bahwa media itu menyuguhkan informasi yang benar, yang akurat, gitu kan, sehingga apapun yang disuguhkan pasti di situ. Kemudian yang kedua, media-media itu kan banyak, gitu kan, masing-masing media ini itu. yang penting nih, harus ada tips nih buat KPU juga. Ya tentu kan sekarang ini kan untuk mengukur mana media yang kemudian punya pengunjung, itu kan sudah ada alat ukurnya, ada aplikasinya, gitu kan, dia tinggal dilihat kemudian mana media-media yang kira-kira banyak pengunjungnya, gitu kan. Nah, saya pikir itu bisa dimanfaatkan, gitu kan, dibangun sinergi dengan media-media itu sehingga pesan-pesan atau informasi-informasi dari KPU itu juga bisa menyentuh ke masyarakat. Dan intinya kan bagaimana kemudian masyarakat ini tercerahkan, gitu kan, memahami semua proses politik yang ada, memahami semua mekanisme yang ada, gitu kan, tidak hanya menunggu waktu di mana kemudian hari pencoblosan, gitu kan.
hari pencoblosan itu kan akhir dari sebuah proses yang panjang, akhir dari sebuah proses di mana juga di situ ada sinergi yang dibangun bersama-sama, sehingga hari pencoblosan itu adalah hari kesimpulan dari proses-proses yang panjang itu. Dari banjirnya informasi yang masyarakat terima tentang track record masing-masing figur gitu kan. Nah, ya kemudian mereka mengambil kesimpulan bahwa ini. Tetapi kan tentu pemilih itu juga punya kecenderungan dan punya alasan untuk kemudian memilih. Tetapi ya kewajiban media adalah tetap memberikan edukasi kepada mereka gitu kan. Sebenarnya tanpa diminta dan tidak diminta pun oleh publik, bahkan oleh KPU sekalipun, media tetap punya peran untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Iya. Ya jangan karena wah KPU nggak ngasih kerjasama gitu kan, nggak ada. Kemudian kita tidak mau memberitakan tahapan-tahapan yang ada. Saya pikir gini, kita tidak hanya memberitakan tahapan-tahapan yang ada, tetapi media juga bisa mengontrol KPU gitu. Karena KPU juga kan bukan ya harus juga diawasi oleh media supaya apa? Memastikan mereka melaksanakan tahapan-tahapan sesuai dengan regulasi yang ada. Karena kalau kemudian tahapan-tahapannya ada yang cacat, maka kemudian hasilnya juga yang cacat gitu. Maka kita pastikan penyelenggara ini, kita awasi penyelenggara ini, kita kontrol penyelenggara ini untuk kemudian melakukan itu gitu kan. Jadi hubungannya tidak hanya kemudian saya pikir hubungan bahwa oh ini ada tahapan ini setelah ini gitu kan. KPU menyampaikan informasi yang itu. Meskipun telah ada Bawaslu, pengawasan pun tidak bisa gitu kan, bahwa Bawaslu ya tentu dia adalah lembaga yang dibentuk oleh negara untuk melakukan pengawasan. Nah, tetapi kemudian media juga punya fungsi untuk mengawasi. Lah, media tidak hanya kan gini. KPU diawasi oleh Bawaslu. Lah, siapa yang ngawasi Bawaslu? Gitu kan. Harusnya publik. Publik. Nah, salah satunya adalah media. Media ini juga mengawasi KPU, bisa mengawasi Bawaslu. Jangan-jangan juga Bawaslu juga pengawasannya tidak misalkan tidak netral atau misalkan apa. Nah, saya juga ingin sebenarnya kepada teman-teman media ya yang merupakan sahabat saya dulunya dan sampai sekarang masih bersahabat sebenarnya. Tidak ingin karena mungkin terbebani ada saya di dalam, kemudian memotret tentang KPU bagaimana prosedur kerja dan sebagainya tidak objektif gitu. Kita juga butuh kritik nih, apa yang mungkin selama kita lakukan ketika tahapan, ketika ada hal yang keliru, ya monggo diberikan masukan buat kita. Tentu hal itu kan akan semakin memberikan pembenahan buat KPU sendiri, Bang. Iya, jadi saya pikir ya KPU tetap juga harus terbuka gitu. Jadi sinergitas itu kan tidak hanya dalam konteks bagaimana kemudian bagaimana tahapan-tahapan itu harus diberitakan oleh media gitu kan, tetapi lebih dari itu bahwa media juga harus mengontrol penyelenggara. Karena produk yang akan kita hasilkan untuk kepentingan publik. Gitu yang kita hasilkan dari proses pemilu dan pilkada juga akan dirasakan oleh publik. Jadi kita ingin semua prosesnya itu konstitusional, semua prosesnya ini prosedural gitu kan. Jangan sampai ada proses yang cacat gitu kan, sehingga nanti juga outputnya. Karena kayak gini, ketika misalkan ada proses yang cacat, kemudian output juga cacat, kan bisa kemudian terjadi instabilitas gitu kan. Nah, kita juga media juga punya kepentingan bagaimana kemudian membangun stabilitas daerah, stabilitas politik gitu kan. Baik. Yang terakhir nih, yang ingin saya sampaikan ke Bang Pian bahwa KPU dalam mengukur kesuksesan ya, kita juga punya indikator sebenarnya dalam baik di pemilu maupun pilkada. Salah satu indikator capaian yang bisa diukur dan bisa dilihat secara kuantitatif oleh masyarakat itu ada angka partisipasi masyarakat. Nah, kemarin alhamdulillah kita mencapai di angka 82% angka partisipasi masyarakat di saat pemilihan kepala daerah. Tentu ini menjadi catatan yang menarik juga jika melihat potret yang ke belakang. Nah, mungkin ada mungkin semacam input dari perspektif jurnalis sendiri. Apakah kita harus tetap stagnan di angka ini atau ke depan kita bisa lebih baik lagi 2024? Nah, mungkin dari perspektif media apa input yang lebih baik buat KPU? Iya, buat saya adalah bagaimana membangun sebuah harapan di masyarakat bahwa mengajak masyarakat bahwa lewat proses politik ini mereka bisa menitipkan harapan.
persoalan-persoalan mereka bisa salurkan gitu kan. Jadi dengan memilih pemimpin itu yang tepat. Nah, kenapa pemimpin itu harus dipilih dan harus tepat pilihannya agar bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Tetapi kalau kemudian pilihannya mereka tidak tepat, memilih pemimpin yang tidak cerdas untuk menyelesaikan masalah, ya tentu masyarakat itu ya tetap akan berkutat dengan problem yang mereka hadapi. Jadi saya pikir kita harus membangun optimisme masyarakat bahwa lewat proses politik inilah persoalan-persoalan yang ada di daerah ini bisa diselesaikan. Baik. Gitu. Karena kalau kemudian hanya kita menggiring mereka, ayo gunakan hak pilih. Tapi saya pikir yang penting adalah bagaimana kemudian membangun optimisme. Gitu. Kalau kemudian masyarakat optimis bahwa lewat proses ini bisa kemudian menyelesaikan masalah mereka, ya mungkin angka partisipasinya juga akan naik. Tetapi kalau kemudian masyarakat menjadi pesimis, nah ini yang bisa kebalikannya gitu kan. Baik, terima kasih sekali Bang Pian sudah memberikan pencerahan yang luar biasa dan edukasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi referensi ya, terutama bagi KPU sendiri ya selaku penyelenggara, kemudian teman-teman media yang menjadi mitra KPU. Semoga dengan kita saling berbagi informasi seperti ini bisa kita saling mengisi satu sama lain Bang ya. Nah, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bang Pian sudah menjadi tamu podcast kita untuk kedua kalinya nih Bang. Mudah-mudahan nanti bisa hadir lagi di kesempatan berikutnya. Pada pemirsa semuanya, terus ikuti program podcast KPU Kabupaten Bima melalui program Sansaka Demokrasi yang akan terus menghadirkan narasumber-narasumber lain yang juga akan memberikan pencerahan ya, edukasi tentang berbagai hal yang terjadi di pemilu maupun pilkada. Kita akan kembali kepada pertemuan edisi podcast selanjutnya. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan para pemirsa dan narasumber yang sudah hadir di studio. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Pian. Terima kasih.